Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramdhani dari kelas TI 4B. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit software Node menggunakan metode Intrusion Detection System atau biasa disebut dengan IDS. Untuk instalasi software pertama, yaitu kita harus menginstal Node. Menginstal Node ada pada website snode.com. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Snort. Snort sebagai IDS atau Intrusion Detection System berbasis jaringan open source memiliki kemampuan untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan secara real time dan pendataan paket pada IP jaringan. Snort menjalankan analisa protokol, pencarian isi, dan pencocokan isi. Secara fungsi, Snort memerankan tiga fungsi utama, yaitu satu, penangkal program sniffer paket-paket seperti tapdump. Yang kedua, paket logger berguna untuk melakukan debug pada lalu lintas jaringan. Sedangkan fungsi ketiga, yaitu sebagai sistem pencegah intrusi untuk sistem-sistem jaringan. Adapun kelebihan pada Snort dapat mendeteksi trafik paket data yang masuk dan dapat memisahkannya pada paket yang mengandung intrusi atau tidak. Sedangkan kekurangan pada Snort di mana kita harus selalu mengupdate rules karena jika kita tidak selalu mengupdate rules tersebut, maka akan banyak sekali paket-paket yang mengandung intrusi akan masuk dan tidak terdeteksi pada jaringan. Untuk mendownload Snort, kita harus memilih binaries pada Snort 2919 installer sesuai dengan bit pada laptop kita. Setelah kita download, maka kita install pada folder C. Berikut hasil dari konfigurasi pada Snort config yang saya buat. Kita masuk ke folder. Masuk ke Snort etc, pilih Snort config. Di sini saya telah melakukan beberapa perubahan seperti di sini kita ganti if war homenet any menjadi if war homenet sesuai dengan IP jaringan yang kita pakai. Untuk mendapatkan IP yang kita pakai, kita masuk ke CMD, lalu kita ketik IP config. Maka di sana kita akan mendapatkan IP yang kita pakai. Selanjutnya, kita masuk ke firewall path. Di sini kita ganti firewall path menjadi firewall path, masuk ke folder yang kita pakai, ke folder C Snort rules untuk mendapatkan codingan yang kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke dynamic preprocessor. Di sini kita ganti tiga dinamik ini, kita ganti menjadi directory sesuai folder yang kita buat, yaitu folder C snort lib/snort dynamic preprocessor. Begitu juga yang dua yang di bawahnya. Kita ganti sesuai dengan folder yang kita buat. Sedangkan untuk folder dynamic detection directory yang Snort dynamic rules ini kita harus buat dulu file kosongnya. Jadi agar bisa kita untuk timbul di sini. Selanjutnya yaitu include classification. Di sini
di sini kita rubah include-nya menjadi sesuai dengan folder yang kita buat, yaitu include c/non/etc/classification config. Terus yang bawahnya juga include folder c/non/etc/referensi config. Jangan lupa untuk membuat pagar. Selanjutnya yaitu kita cari nested IP inner. Di sini kita ganti di bawah ini nested IP inner ditambahkan pagar dan diberi pagar di bawah ini, yaitu pagar whitelist dan blacklist ditambah pagar. Selanjutnya kita cari preprocessor. Itu yang ini pada step kelima. Kita cari step kelima. Nah, di sini kita kasih pagar untuk 5 preprocessor ini. Setelah itu kita lanjut untuk mencari rule pen, include rule pen. Di sini pada include rule pen, pagari semua include rule pen kecuali pada yang di atas kali, yaitu include rule pen local rules. Di sini kita tidak usah untuk menambahkan pagar. Setelah menambahkan semua pagar di include rule pen, selanjutnya kita save program ini. Kemudian kita masuk ke file baru local rules. Kita simpan di snort rules untuk menambahkan file. Setelah menambahkan file, kita buat di sini alert icmp any sampai seterusnya. Setelah kita buat ini, kita save lalu kemudian kita masuk ke tahap pengetesan, masuk ke CMD. Kita masuk ke pengetesan, kita masuk ke CMD, Windows R, CMD. Terus kita masuk ke cd/snort/bin. Setelah masuk, kita masukkan panggilan untuk snort tadi. Kita enter. Kita tunggu, maka kita sedang proses. Di sini sudah kita lihat, sudah kita masuk ke dalam CMD-nya snort. Dan initializing snort sudah selesai. Di sini kita sudah melihat config port pada laptop. Mungkin ini saja sedikit penjelasan mengenai sistem snort menggunakan metode IDS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.